Terkait pembunuhan terhadap Holly Angela Hayu di apartemen Kalibata. Misteri pembunuhan Holly Angela mulai terkuak setelah polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Holly Angela Hayu di apartemen Kalibata City, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lutfi Fitrian dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Umi Fabiola dengan NIM 1201205x8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfandina dari 2C HKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukmin dengan NIM 12012000128. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan anotasi putusan perkara pembunuhan berencana Holly Angela. Dan untuk mengawali presentasi kali ini, teman saya Umi Fabiola akan menyampaikannya. Anotasi putusan perkara pembunuhan berencana Holly Angela dengan nomor 468-PIT-B-2014 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa Gatot Supriartono. Kasus posisi perkara pembunuhan ini bermula dari adanya hubungan asmara antara terdakwa dengan Holly Angela selaku korban. Hubungan keduanya sudah terjalin sejak tahun 2007 serta keduanya telah menikah secara agama pada tanggal 31 Januari 2011. Selanjutnya, sekitar 8 bulan setelah pernikahan, terdakwa mengalami pertengkaran hebat dengan korban. Kejadian pertengkaran tersebut seringkali diceritakan kepada Surya Hakim, terdakwa di persidangan lain yang merupakan sopir pribadi dari terdakwa. Pada bulan April 2013, terdakwa mengatakan kepada Surya Hakim bahwa terdakwa sudah merasa jenuh dan meminta untuk mencarikan orang yang dapat memberi pelajaran terhadap Holly Angela. Dengan adanya perintah tersebut, Surya Hakim menawarkan untuk memberi pelajaran terhadap korban dengan cara disantet. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, saksi Uyat yang disuruh untuk menyantet oleh Surya Hakim tidak dapat melakukan tugas tersebut. Maka dari itu, saksi Uyat menyarankan kepada Surya Hakim untuk menghubungi saksi Pago, terdakwa di persidangan lain. Saksi Pago menyarankan kepada Surya Hakim untuk melakukan pembunuhan dengan cara dirampok di taksi dan meminta bayaran sebanyak 200 juta rupiah. Akan tetapi, terdakwa tidak menyetujui pembunuhan dengan cara perampokan di taksi, melainkan hanya menginginkan agar korban cukup diberi pelajaran. Terdakwa pada bulan Agustus 2013 memberikan ide penculikan kepada Surya Hakim dengan cara membius korban serta memasukkannya ke dalam koper besar, sehingga korban dapat diteror agar tidak mengganggu terdakwa di kemudian hari. Dengan adanya ide tersebut, maka Surya Hakim menyampaikannya kepada Pago, Ruski Vidoli Manaek alias Ruski, dan El Rizky Yudhistira alias Haris. Setelah ide tersebut disetujui oleh tim eksekutor, maka Surya Hakim ditugaskan untuk mencari obat bius dan membuat peti untuk memasukkan tubuh korban. Selain itu, Surya Hakim juga ditugaskan untuk membeli 2 buah gitar listrik dengan tujuan untuk mengelabui penghuni apartemen agar tidak mencurigai isi peti tersebut. Setelah Surya Hakim mendapatkan semua keperluan eksekusi, maka terdakwa memberikan anak kunci kamar korban, telepon genggam beserta nomor barunya. Bahkan menyewakan apartemen di Tower Ebony lantai 6 unit BE yang ditunjukkan untuk rapat tim. Adapun tugas maupun peran dari masing-masing peserta tindak pidana ialah sebagai berikut. 1. Saksi Pago bertugas sebagai sopir yang menunggu di lobi untuk membawa peti yang berisi korban. 2. Saksi Ruski bertugas sebagai pelaku yang masuk ke dalam kamar Holly untuk melakukan pembiusan terhadap korban. 3. Saksi Haris bertugas untuk memegangi korban ketika dilakukan pembiusan. Selain ketiga peserta tersebut, tim eksekutor mengajak pula saksi Latif, terdakwa di persidangan lain, untuk mengawasi di lorong pada saat terjadinya penculikan. Pada akhir bulan September 2013, terdakwa memberikan uang kepada Surya Hakim sebesar 250 juta rupiah dengan rincian untuk bayar tim Pago sebesar 200 juta rupiah dan biaya operasional tim sebesar 50 juta rupiah. Selain menyerahkan uang, terdakwa juga menyampaikan kepada Surya Hakim agar melakukan penculikan pada saat dirinya sedang berada di Australia.
Pada tanggal 28 September 2013, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui BlackBerry Messenger kepada Surya Hakim bahwa korban akan pergi ke Cibubur dan akan kembali ke apartemen Kalibata pada Minggu pagi. Tanggal 28 September 2013, atas informasi tersebut, Surya Hakim menghubungi Pago dan Latif untuk standby pada tanggal tersebut. Pada tanggal 30 September 2013, terdakwa mengirimkan pesan singkat BlackBerry Messenger kepada Surya Hakim yang menginformasikan bahwa korban akan pulang dari Cibubur kira-kira jam 10 malam WIB. Sekitar pukul 10 malam WIB, Surya Hakim mendapatkan kabar dari Pago jika korban sudah naik taksi dan sedang menuju apartemen Kalibata. Dengan adanya kabar itu, Rusky dan Haris bergerak masuk ke dalam kamar korban untuk mempersiapkan penculikan. Sedangkan Latif ditugaskan untuk menunggu korban di depan lobi apartemen Kalibata untuk membuntuti korban. Pada pukul setengah 11 malam WIB, korban sampai di apartemen Kalibata dan seketika itu pula diikuti oleh Latif. Sementara itu, Surya Hakim pergi ke lantai 9 melalui lorong lift C yang tidak menggunakan kartu akses untuk memantau perkembangan pelaksanaan eksekusi. Setelah korban sampai di kamarnya, Rusky langsung membekap korban dari belakang yang menyebabkan korban terjatuh. Haris yang melihat korban terjatuh langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan besi sebanyak 7 kali. Korban yang telah dipukul sebanyak 7 kali ternyata masih tetap berteriak yang menimbulkan kecurigaan dari penghuni apartemen lainnya. Selang beberapa menit, satpam menggedor pintu korban karena panik. Kedua pelaku tersebut langsung lari melalui balkon kamar. Akan tetapi pada saat akan melarikan, Haris terpeleset dan terjatuh dari balkon kamar. Terdakwa yang saat terjadinya kejadian berada di Australia menanyakan hasil pelaksanaan kepada Surya Hakim. Dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana, terdakwa meminta Surya Hakim untuk menghapus semua kontak BlackBerry Messenger terkait hal ini dan membuang telepon genggam serta kartu teleponnya. Kemudian pada sorenya tanggal 1 Oktober 2013, Surya Hakim bertemu dengan tim Pago, kecuali Rusky, untuk membagi sisa uang hasil pembayaran tersebut. Dengan adanya perbuatan pidana ini, maka terdakwa dan para peserta lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Kendati demikian, antara terdakwa dengan peserta lainnya diajukan penuntutan secara terpisah sesuai dengan ketentuan pasal 142 KUHP. Meskipun oleh KUHP diperbolehkan untuk dilakukan pemisahan berkas perkara, akan tetapi menjadi suatu hal yang menarik untuk ditinjau apabila dalam suatu perkara atau kasus antara pelaku dan penggerak diadili oleh dua yuridikasi pengadilan yang berbeda. Terkait hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian isu hukum. Dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa dalam perkara ini disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 468-TIP-B-2014 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penuntut umum dalam perkara ini mendakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yakni primer, menggerakkan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal 340 Jo, pasal 55 ayat 1, kedua KUHP, subsidiar, menggerakkan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Pasal 338 Jo, pasal 55 ayat 1, kedua KUHP, lebih subsidiar, menggerakkan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian. Pasal 353 ayat 3 Jo, pasal 55 ayat 1, kedua KUHP. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan tuntutan berupa pidana penjara 4 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidiar. Putusan Majelis Hakim. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terhadap dakwaan primer dan subsidiar dipandang tidak terbukti, akan tetapi terdakwa dipandang terbukti atas dakwaan subsidiar.
yakni perbuatan penggerakan untuk melakukan penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa beserta penasehat hukumnya tidak menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Oleh karenanya, dari pihak terdakwa menyatakan untuk menerima putusan tersebut. Selanjutnya, di lain sisi, penuntut umum yang menuntut terdakwa selama 4 tahun, namun pada kenyataannya majelis hakim memberikan vonis yang lebih berat selama 9 tahun. Oleh karenanya, penuntut umum juga tidak mengajukan permohonan banding maupun kasasi pada pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan perkara pembunuhan Holly Angela atas nama terdakwa Gatot Supriartono, SH, Master Akuntansi, SFE, telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam berkas perkara yang terpisah, terdakwa Surya Hakim, Pago, dan Latif yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penjara selama 17 tahun. Selanjutnya, para terdakwa di berkas perkara terpisah tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan memperkuat putusan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merubah lamanya penjara menjadi 9 tahun. Analisis kasus. Dalam perkara ini, MAPPI meninjau terdapat beberapa isu hukum baik secara kronologis fakta, material, substantif, maupun formil. Secara garis besar, permasalahan isu hukum dalam perkara ini yakni permasalahan dalam pembuktian kronologis fakta. 1. Adanya perbedaan pasal yang terbukti antara penggerak dengan orang yang digerakkan. 2. Perbedaan keterangan antara terdakwa dengan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan. 3. Kurangnya majelis hakim dalam memberikan putusan akhir. Secara material atau substantif. 1. Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pasal 353 ayat 3 KUHP. 2. Tidak didakwakannya percobaan penggerakan untuk melakukan penculikan sesuai dengan pasal 163 bis KUHP. Secara formil. 1. Adanya perbedaan kompetensi relatif antara The Whitlocker dengan Flegres. MAPPI juga menyusun kesimpulan serta saran yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah. Permasalahan dalam pembuktian kronologis fakta. Setelah MAPPI meninjau kasus ini, terdapat beberapa ketidakjelasan tentang kronologis fakta tersebut. Dalam kronologis fakta tersebut ada isi penggerakan di mana terdakwa terhadap para pelaku langsung. Nah, ketidakjelasan kronologis fakta tersebut akan menimbulkan suatu implikasi besar terhadap hukum-hukum yang lainnya. Dan ketika penuntut umum tidak membawa alat bukti yang jelas dalam isi penggerakan tersebut, akan menimbulkan kekabulan kronologis fakta. Nah, dan di situ setelah MAPPI melihat adanya kejanggalan tersebut, maka pertimbangan majelis hakim sungguh sangat dijadikan acuan terhadap kronologis fakta ini. Permasalahan dalam pembuktian kronologis fakta. Setelah MAPPI meninjau kasus ini, terdapat beberapa ketidakjelasan tentang kronologis fakta tersebut. Dalam kronologis fakta tersebut ada isi penggerakan di mana terdakwa terhadap para pelaku langsung. Nah, ketidakjelasan kronologis fakta tersebut akan menimbulkan suatu implikasi besar terhadap hukum-hukum yang lainnya. Dan ketika penuntut umum tidak membawa alat bukti yang jelas dalam isi penggerakan tersebut, akan menimbulkan kekabulan kronologis fakta. Nah, dan di situ setelah MAPPI melihat adanya kejanggalan tersebut, maka pertimbangan majelis hakim sungguh sangat dijadikan acuan terhadap kronologis fakta ini. Saya di sini mau melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan kronologis fakta pada surat dakwaan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan. Seperti yang telah diutarakan pada sebelumnya,
bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsepsi adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana antara penggerak dengan yang digerakkan merupakan suatu hal yang mungkin. Namun dengan catatan bahwa dalam perkara ini terdakwa memang benar memberikan suatu perintah hanya untuk menghendaki terjadinya suatu penganiayaan tanpa mengakibatkan adanya kematian. Terdapat dua permasalahan yang timbul dalam poin ini. Yang pertama, perbedaan kronologis fakta surat dakwaan serta analisa yuridis dengan keterangan saksi Surya Hakim, Pak Satria, dan Abdul Latif di dalam persidangan terdakwa Gatot Supriartono. Yang kedua, perbedaan kronologis fakta serta analisa yuridis antara putusan nomor register 468-B/2014 PN Jakarta Pusat atas nama Gatot Supriartono dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor register 239-B/2014 PN Jakarta Selatan atas nama Surya Hakim dan Abdul Latif dan putusan 238-B/2014 PN Jakarta Selatan atas nama Bagus Satria Purnama. Permasalahan adanya perbedaan antara kronologis fakta yang ada di dalam surat dakwaan dengan keterangan saksi yang ada di persidangan, maka perbedaannya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama, di kronologi fakta surat dakwaan mengatakan bahwa saksi Pogo menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak terdakwa dengan dalih hanya berniat untuk memberikan pelajaran kepada korban, kata keterangan terdakwa. Tapi di keterangan saksi pada persidangan mengatakan bahwa saksi Pogo menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi. Akan tetapi hal tersebut ditolak terdakwa dengan dalih agar jasadnya hilang tanpa diketemukan. Ini keterangan berasal dari Surya Hakim. Dan barang bukti dan petunjuk lainnya, yaitu tidak ada alat bukti ataupun barang bukti yang mendukung hal ini dikarenakan percakapan hanya dilakukan oleh dua orang, yakni terdakwa dan Surya Hakim. Yang kedua, di kronologis fakta dakwaan mengatakan bahwa pada bulan Agustus 2013 di lantai 6 gedung BPK RI terdakwa memberikan ide penculikan korban dengan cara membius sampai dengan lumpuh, selanjutnya memasukkan ke dalam koper yang besar, setelah itu dibawa turun lalu diberikan pelajaran dengan ditakut-takuti, diteror biar tidak mengganggu lagi, kata keterangan terdakwa. Tapi di keterangan saksi pada persidangan mengatakan bahwa terdakwa memberikan perintah untuk memberikan pelajaran dengan cara mematahkan leher korban, lalu mayatnya dibawa turun dengan menggunakan koper, lalu mayatnya dibuang ke laut dengan cara ditenggelamkan ke laut di daerah Banten. Keterangan ini berasal dari saksi Surya Hakim yang diperkuat dengan keterangan saksi Pogo. Dan barang bukti dan petunjuk lainnya, yaitu pemberian ide tersebut hanya didengar oleh terdakwa dan Surya Hakim. Akan tetapi Surya Hakim menyampaikan ide tersebut kepada saksi Pogo pada bulan Agustus 2013. Yang ketiga, di kronologis fakta dakwaan mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara membius korban sampai tak sadar dan memasukkan ke dalam peti, keterangan terdakwa. Tapi di keterangan saksi pada persidangan mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara pelaku Rusky membekap korban dari belakang dan korban langsung terjatuh dengan teriak. Selanjutnya Haris memukul kepala korban dengan menggunakan besi sebanyak 7 kali. Keterangan ini diucapkan oleh saksi Surya Hakim, Pogo, dan Latif. Keterangan ketiganya merupakan testimonium de audito, sehingga keterangannya tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi. Dan barang bukti dan petunjuk lainnya, yaitu permasalahan yang timbul dari fakta kronologis pada bagian ini adalah tidak adanya saksi yang terlihat secara langsung. Oleh karenanya keterangan ketiga saksi tersebut di persidangan merupakan keterangan testimonium de audito. Yang keempat, di kronologis fakta dakwaan mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 dini hari, terdakwa BBM kepada saksi Surya Hakim menanyakan hasil perkara pelaksanaan penculikan korban.
keterangan terdakwa. Tapi di keterangan saksi pada persidangan mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 dini hari terdakwa BBM kepada saksi menanyakan hasil pelaksanaan pembunuhan korban berdasarkan keterangan saksi Surya Hakim yang diperkuat oleh keterangan saksi dan Pago dan barang bukti dan petunjuk lainnya, yaitu dalam hal ini petuntut umum tidak menghilangkan transkrip pesan singkat BlackBerry Messenger antara terdakwa dengan Surya Hakim. Oleh karenanya tidak adanya alat bukti yang cukup untuk menjelaskan kronologis fakta ini. Poin yang kedua ini mengenai adanya perbedaan fakta di persidangan terdakwa dengan persidangan para saksi pelaku. Apabila dikompresikan antara kronologis fakta dalam surat dakwaan pada perkara terdakwa Gatot dengan kronologis fakta pada perkara Surya Hakim, Pago dan Abdul Latif ialah sebagai berikut. Yang pertama, di kronologis surat dakwaan pada perkara 464/P/2014 PN Jakarta Pusat Gatot atas nama Gatot, bahwa saksi Pago menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak terdakwa dengan dalih hanya untuk berniat memberikan pelajaran. Tapi di kronologis surat dakwaan pada perkara 239/P/2014/PN Jakarta Selatan atas nama Surya Hakim dan Abdul Latif, bahwa saksi Pago menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak terdakwa dengan dalih agar jasadnya hilang tanpa diketemukan. Dan di kronologis surat dakwaan pada perkara putusan 238/P/2014/PN Jakarta Selatan atas nama Pago Satria Pramana menerangkan bahwa saksi Pago menawarkan cara untuk membunuh korban dengan cara perampokan di taksi, akan tetapi hal tersebut ditolak terdakwa dengan dalih agar jasadnya hilang tanpa diketemukan. Yang kedua, di kronologis surat dakwaan pada perkara 468/P/2014/PN Jakarta Pusat atas nama Gatot, bahwa pada bulan Agustus 2013 di lantai 6 gedung BKI RRI terdakwa memberikan ide penculikan korban dengan cara membius sampai dengan lumpuh, selanjutnya memasukkan ke dalam koper yang besar, setelah itu dibawa turun lalu diberikan pelajaran dengan ditakut-takuti, diteror dan biar tidak mengganggu lagi. Tetapi di kronologis surat dakwaan pada perkara 239/B/2014 PN Jakarta Pusat atas nama Surya Hakim dan Abdul Latif, bahwa terdakwa Gatot memberikan ide Surya Hakim untuk melaksanakan eksekusi dengan cara diambil dari dalam kamar apartemen dan dibius, setelah lumpuh dipatahkan lehernya supaya mati, lalu mayat dimasukkan ke koper yang besar yang memuat badannya Holy Angel Wahyu. Setelah itu dibawa turun, ditenggelamkan di laut. Dan di kronologis surat dakwaan pada perkara putusan 238/B/2014/PN Jakarta nama Pago Satria Purnama menerangkan bahwa terdakwa Gatot memberikan ide Surya Hakim untuk melakukan eksekusi dengan cara diambil dari dalam kamar apartemen. Dengan ini dibius, setelah dilumpuh dipatahkan lehernya supaya mati, lalu mayat dimasukkan ke koper yang besar yang mayat badannya Holy Angel. Setelah itu dibawa turun dan ditenggelamkan di laut. Tindakan jaksa yang membuat adanya dua berkas surat dakwaan yang kronologis faktanya berbeda menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Seharusnya majelis hakim dalam perkara Gatot maupun para pelaku langsung dapat memberikan suatu pertimbangan terkait hal ini. Bahkan majelis hakim dapat menyuruh jaksa penuntut umum untuk menghadirkan alat bukti lain yang didapat memperjelas kekaburan fakta. Contohnya transkrip pesan BlackBerry Messenger pada tanggal 1 Oktober 2013 antara terdakwa dengan Surya Hakim. Dan selanjutnya yaitu mengenai kurangnya pertimbangan majelis hakim dalam putusan akhir. Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan terdakwa bahwa satu, hanya menghendaki untuk melakukan penculikan, yang kedua hanya dilihat dari perencanaan, yang ketiga alat-alat yang dipergunakan, yang keempat dihubungkan dengan visum et repertum. Beberapa kejanggalan terkait kesaksian dari Surya Hakim, Pago dan Latif, yakni yang pertama di keterangan Surya Hakim, Pago dan Latif, bahwa ketika saksi mengatakan bahwa bagian kepala korban dipukul menggunakan besi sebanyak 7 kali, dan di permasalahan yang muncul berisi tentang pada kenyataan ketiganya saksi tidak berada di dalam ruangan serta tidak melihat acara secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut.
Pertanyaan ini muncul ialah mengapa ketiganya dapat mengetahui secara detail mengenai pelaksanaan pembunuhan tersebut. Padahal ide awal pelaksanaan pembunuhan menurut Surya Hakim dilakukan dengan cara mencekik atau mematahkan leher korban, bukannya dengan pemukulan besi. Berdasarkan visum et repertum, korban meninggal akibat kekerasan tumpul pada leher, sedangkan saksi mengatakan pelaku melakukan pemukulan pada bagian kepala korban. Yang kedua, di keterangan Surya Hakim Pagal dan Latif bahwa ketiga saksi mengatakan bahwa ketiganya tidak pernah bertemu dengan Rusli sebagai DPO dan Haris yang sudah meninggal dunia sejak dipukulnya korban dengan besi. Ketiganya tidak pernah masuk ke dalam kamar terjadinya tindak pidana setelah pemukulan. Di dalam permasalahan yang muncul berisi tentang berdasarkan barang bukti yang disitanya, ditemukan adanya sebuah besi pipa panjang sekitar 32 cm yang diperoleh dari saksi Surya Hakim. Dengan demikian, adanya kekaburan fakta mengenai kronologis fakta dalam perkara ini seharusnya dapat diberikan pertimbangan oleh majelis hakim. Majelis hakim seharusnya diharapkan dapat memberikan pertimbangannya apa yang dijadikan landasan analisa fakta serta yuridis dalam putusan akhir, terutama mengenai isi perintah pergerakannya yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan tindak pidana dengan jelas, majelis hakim dapat mencari kebenaran material yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi anotasi ini, dan materi anotasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pasal 353 ayat 3 KUHP. Dalam kasus ini, terdakwa menggerakkan para pelaku untuk melakukan penculikan dengan cara pembiusan. Tetapi, pelaku langsung melakukan suatu pemukulan yang menyebabkan kematian. Adanya perbedaan perbuatan antara pelaku langsung dengan terdakwa merupakan suatu dari penggerakan yang gagal atau mislooked outlooking. 36 terdakwa seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan pelaku langsung. Bahkan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pula atas perintah penggerakannya untuk melakukan penganiayaan yang dipandang sebagai delik selesai. Majelis hakim memandang perbuatan terdakwa yang menggerakkan untuk melakukan penganiayaan dengan pembiusan dipandang sama dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku dengan memukul kepala korban. Meskipun tujuan yang ingin dicapai ialah untuk melakukan penganiayaan, akan tetapi dengan adanya perbedaan cara, maka penggerak tersebut tidak terjadi. Hal ini sesuai dengan pandangan Bujanto mengenai syarat keempat terjadinya suatu penyertaan dalam bentuk penggerakan. Selanjutnya, tidak didakwanya percobaan penggerakan untuk melakukan penculikan. Sesuai dengan pasal 163 BIS KUHP, dalam perkara ini terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kendati para pelaku langsung tidak melakukan perbuatan yang digerakkannya, oleh karenanya terdakwa dianggap telah melakukan suatu penggerakan tanpa hasil atau mislooked. Yang terakhir, adanya perbedaan kompetensi relatif antara delik looker dengan plagiaris. Dalam konteks perkara Holly, delik pokok yang didakwakan ialah pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan berencana yang menyebabkan kematian. Bahwasanya delik dalam pasal 353 ayat 3 KUHP bersifat material. Oleh karenanya, seharusnya penentuan tempat terjadi tindak pidana didasarkan atas ajaran terciptanya akibat de levar constitutiva gevolg. Akibat terjadinya tindak pidana dalam kasus Holly terjadi di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan pada saat terjadinya pemukulan kepada korban. Terkait penentu tempat terjadinya tindak pidana untuk pelaku langsung tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi berkenaan penentuan lokus delikti beserta tindak pidana
memunculkan perdebatan di kalangan akademisi. Akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah perbuatan penyertaan akan mengikuti delik pokok atau penyertaan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ditinjau dari lokus dan tempus delictinya masing-masing. Jika dikaitkan dengan lokus delicti perkara Holly, sehingga dapat dipahami alasan mengapa terdakwa tidak diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa telah melakukan perbuatan penggerakan di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda dengan para pelaku fisik. Hal ini menegaskan bahwa majelis hakim dalam perkara ini menggunakan pandangan tat besan daus dan nuggram. Baik, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari kasus perkara ini. Nah, berdasarkan analis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah terdapat adanya suatu permasalahan mengenai konsepsi penggerakannya. Dalam hal ini, penuntut umum maupun majelis hakim tidak menerapkan ajaran penyertaan secara tepat. Tidak diterapkannya batasan pertanggungjawaban seorang penggerak merupakan salah satu kesalahan penerapan ajaran pidana material dalam perkara ini. Oleh karenanya, dapat dikatakan majelis hakim maupun penuntut umum tidak menerapkan ajaran penyertaan secara konseptual. Dan yang kedua adalah bahwa ditemukan adanya perbedaan keterangan mengenai isi penggerakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pelaku langsung. Bahkan terdapat adanya perbedaan kronologis fakta antara surat dakwaan terhadap Gatot Supriyanto dengan surat dakwaan Pago Satria Permana dan surat dakwaan Surya Hakim dan Abdul Latif. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi dikarenakan institusi kejaksaan ialah satu dan tidak bisa dipisahkan. Apalagi adanya kesamaan pengendali perkara, yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Maka dari itu, hal ini menyebabkan ketidakadanya kepastian hukum dalam pembuktian perkara ini, mengindikasikan jaksa penuntut umum telah melakukan suatu pembuktian yang lemah. Nah, lemahnya pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum merupakan suatu pelanggaran dari kode etik perilaku jaksa. Nah, apabila merujuk pada Peraturan Jaksa Agung RI nomor per 014-A-J-A-11 tahun 2012 tentang kode perilaku jaksa, maka perbuatan penuntut umum telah melanggar pasal 5 huruf A yang berbunyi sebagai berikut. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melakukan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil. Oleh karenanya, tim anotasi memandang penuntut umum telah melakukan suatu penuntutan yang tidak dilandasi dengan profesionalitas. Yang ketiga adalah kendati penggerak dibatasi pertanggungjawaban, tidak serta-merta penggerak dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan pasal 163 bis KUHP. Akan tetapi penuntut umum tidak menggunakan delik tersebut untuk memintakan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Seharusnya penuntut umum dapat mengerti mengenai tujuan dari adanya pasal 163 bis KUHP, sehingga dapat menerapkan pasal tersebut untuk mendakwa terdakwa. Yang keempat adanya perbedaan kewenangan yurisdiksi pengadilan negeri antara seorang penggerak atau deut locker dengan orang yang digerakkan merupakan suatu diskursus tersendiri dalam suatu ajaran penyertaan. Dalam perkara ini adanya pemisah yurisdiksi pengadilan antara penggerak dengan orang yang digerakkan menimbulkan implikasi. Ya, bagaimana kerangka berpikir majelis hakim dalam mengkonstruksi asosialitas dari adanya ajaran penyertaan dalam ranah akademis hukum pidana material. Terdapat adanya dua pandangan yang berbeda. Memahami ajaran penyertaan, pandangan pertama ada yang memaknai ajaran penyertaan sebagai delik berdiri sendiri. Sedangkan yang kedua memahami ajaran penyertaan merupakan suatu delik yang
tidak terlepas dari delik pokoknya. Dengan majelis hakim membedakan adanya dua yurisdiksi pengadilan, mengindikasi bahwa majelis hakim dan penuntut umum memandang penyertaan merupakan suatu delik. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran. Yang pertama adalah jaksa penuntut umum diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya mengenai hukum pidana material, terutama yang berkaitan dengan konsepsi ajaran penyertaan, agar pada perkara berikutnya kesalahan penggunaan doktrin maupun pemahaman tidak berulang kembali. Dan yang kedua adalah adanya dua bekas surat dakwaan yang kronologisnya saling bertentangan antara satu perkara dengan perkara lainnya dalam satu kasus yang sama. Seharusnya tidak boleh terjadi. Seharusnya dalam gelar ekspos perkara maupun rencana dakwaan, seharusnya tim pengendali perkara dapat melakukan suatu koordinasi mengenai kronologis dakwaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila hal tersebut dilakukan maksimal serta terutama tidak adanya intervensi dari pihak luar, maka terjadi adanya perbedaan kronologis terkait isi terdakwa dapat tidak terulang kembali. Akan tetapi, mengenai perkara ini diusulkan agar Jaksa Agung muda pengawasan atau komisi kejaksaan untuk melakukan investigasi. Selain itu, pihak Kejaksaan Agung dapat melakukan suatu eksaminasi perkara mengenai permasalahan seperti ini. Dan mungkin itu aja kesimpulan dari kelompok kami, dan apabila ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang tepat, mohon maaf atau mohon dimaklumi. Dan untuk itu kelompok 3 pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.